bertemu lagi dengan Teh Ai. Kan kemarin kita jarang ketemu dengan Teh Ai ya, alhamdulillah. Kita di sini semua alhamdulillah sehat Teh Ai. Semoga Teh Ai juga sehat di sana. Alhamdulillah alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Untuk mempersingkat waktu, Ibu mangga disiapkan kopi tehnya mungkin cemilan di depan meja masing-masing sambil kita di sini mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh Teh Hai. Sebelumnya kita akan membiarkan dulu tilawah yang akan disampaikan oleh Kak Laila. Maka dari itu, mangga Kak Laila kami aturkan waktunya, mangga. Teh Laila. Halo. Suara, ya maaf. Ini udah kedengaran ya? Assalamualaikum. Ya, Insyaallah tilawah kali ini akan tentang surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Mangga mungkin ibu-ibu bisa sambil menyimak bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Zikri وحسب الذين أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أن يحسنون صنعا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله العظيم. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Lantunan ayat suci Al-Quran telah disampaikan oleh Teh Laila dari surat Al-Kahfi 100 sampai ayat 110. Mangga nanti ibu-ibu kita bisa sambil mungkin melihat kembali dengan terjemahnya. Mungkin tidak akan berlagi acara pada siang hari ini akan disampaikan oleh Teh Ai. Mangga Teh Ai dan tempat kami aturkan. Baik, syukran jazakillahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Tes, terdengar suaranya? Sudah terdengar. Baik, innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dahu amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita sehingga kita masih bisa merasakan nikmatnya thalabul ilmi, karena thalabul ilmi ini merupakan amalan yang sangat utama. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya thalabul ilmi ini lebih baik daripada amalan nawafil atau amalan-amalan sunnah lainnya. Ya, barakallah kepada teteh-teteh semua, akhwati fillah yang bisa bergabung pada hari ini untuk menyimak kajian kita pada hari ini. Salawat serta salam juga tetap kita curahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga kepada para keluarganya, para sahabatnya dan umatnya hingga akhir zaman. Hari ini kita akan membahas tentang kisah Ashabul Kahfi. Ya, Ashabul Kahfi ini, kisah Ashabul Kahfi ini terdapat dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kemudian dijadikan nama surat dalam Al-Quran, surat ke-18, surat ke-18 yang sering kita baca ketika hari Jumat, ya. Hari ini kita baca setiap hari Jumat dan luar biasa ternyata keutamaannya. Salah satu keutamaan ketika kita membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat itu adalah berdasarkan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis riwayat Hakim, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, maka akan diberikan cahaya kepadanya di antara dua Jumat. Ya, Masya Allah, alangkah indahnya cahaya yang diberikan oleh Allah yang tidak terhingga. Keutamaannya ini luar biasa ternyata, ya. Dan di dalam surah Al-Kahfi ini sebetulnya terdapat beberapa kisah lain selain Ashabul Kahfi. Maaf Teh Ai, putus. Oh gitu, ya. Baik, sudah Ya, terdengar suara? diulangi, putus-putus. Baik. Ya, jadi dalam surat Al-Kahfi ini terdapat 4 kisah, ya. Salah satu di antaranya adalah kisah Ashabul Kahfi. Kisah selanjutnya adalah kisah tentang Ashabul Jannatain. Kemudian kisah tentang pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir. Kemudian tentang kisah tentang Zulkarnain. Ya, dan yang akan kita bahas hari ini adalah spesial tentang Ashabul Kahfi. Ya. Nah, mungkin akhwati fillah sebelumnya sudah pernah mendengar atau membaca atau bahkan mungkin mempelajari tentang kisah Ashabul Kahfi ini, ya. Atau barangkali ada yang pernah berkunjung ke Jordan, ya, melihat gua Ashabul Kahfi, mungkin sudah tidak asing di telinga kita tentang kisah Ashabul Kahfi ini, bahkan ada nasyidnya, ya, ada lagunya tentang Ashabul Kahfi ini, menceritakan para pemuda yang kemudian disebut dengan Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu siapa? Ya, boleh diperlihatkan barangkali slide-nya. Ya, oke. Ya, halo. Aman Teh, alhamdulillah. Kita bisa dengan jelas Teh katanya. Kenapa? Kita sudah melihat PPT-nya Teh dengan jelas Teh. Nah, ya, baik. Selanjutnya, mangga. Oke, selanjutnya, baik. Di sini sebelum kita membahas tentang kisah Ashabul Kahfi, alangkah lebih baiknya kita ketahui terlebih dahulu, ya, tentang pentingnya membaca dan mempelajari kisah, ya. Tapi kembalikan ke yang kedua.
tentang dalil tentang pentingnya membaca dan mempelajari kisah. Di sini sudah saya kutip beberapa dalil tentang urgensi berkisah ya. Karena Al-Qur'an ini sesungguhnya sepertiganya itu adalah kisah. Ya, sepertiga dari Al-Qur'an ini adalah kisah, dan luar biasa banyak sekali kisah-kisah yang sesungguhnya sangat inspiratif sekali yang perlu kita ketahui. Bahkan kisah ini kemudian diabadikan ya, kisah-kisah ada salah satu surat namanya Al-Qasas ya, kisah-kisah. Nah, saya kutip yang pertama dalam surat An-Nisa ayat 87, wa man a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa man asdaqu minallahi haditsa ya. Dan siapakah orang yang lebih benar perkataannya daripada Allah ya. Intinya bahwa kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini bukanlah dongeng ya, bukanlah dongeng-dongeng atau rekayasa manusia, tetapi memang jelas terjadi, memang pernah terjadi, jelas terjadi gitu ya, dan memang sahih gitu ya. Nah, makanya di sini Al-Qur'an ketika orang-orang kafir Quraisy pada masa awal-awal Rasulullah berdakwah, orang-orang kafir Quraisy itu mengolok-olok Al-Qur'an dengan kata asatirunal awwalun gitu ya. Al-Qur'an mah hanya dongeng orang-orang terdahulu. Tetapi kemudian Allah membantah itu semua. Allah tidak mau Al-Qur'an disebut asatirunal awwalun gitu ya. Ada dalam surat Al-Mutaffifin bisa dilihat bahwa orang-orang kafir Quraisy itu mengatakan bahwa Al-Qur'an itu hanya dongeng orang-orang terdahulu gitu ya. Nah, makanya gitu di sini perlu kita kaji tentang kisah-kisah dalam Al-Qur'an ini dari sumber yang sahih ya. Nah, kemudian yang kedua dalam surat Al-Kahfi ayat 13, nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq. Kami kisahkan kepada Muhammad ceritanya dengan benar. Kemudian saya ambil poinnya di dalil yang keempat, yaitu surat Yusuf ayat 111. Laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Laqad kana fi qasasihim ibratan liulil albab. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Ya, jadi intinya tujuan dari Al-Qur'an menghadirkan kisah ini tiada lain adalah agar manusia, gitu ya, orang-orang yang beriman bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah orang-orang terdahulu, ya, karena mungkin saat ini kita bisa mengambil kisah, misalkan kita memvideokan sesuatu, ketika generasi setelah kita bisa jadi bisa menyaksikan gitu ya rekaman-rekaman jejak-jejak kita misalkan gitu ya, tetapi ketika kita mengambil kisah atau pelajaran dari kisah-kisah orang terdahulu tentu kan tidak akan ada rekaman gitu ya, karena ini sudah sangat jauh sekali, apalagi Ashabul Kahfi. Makanya di sini kemudian bagaimana caranya kita bisa mempelajari kisah ini dari sumber yang sahih gitu ya. Untuk itu saya mengambil kisah Ashabul Kahfi ini, salah satu di antaranya referensinya adalah kitab tafsirnya Ibnu Katsir. Kita tafsir Ibnu Katsir, di mana Ibnu Katsir ini adalah seorang mufassir sekaligus seorang muhaddis. Beliau bukan muhaddis sembarangan, tetapi beliau seorang muhaddis, ahli hadis yang memang sangat kritis sekali. Gitu ya. Jadi dalam tafsirnya, dalam tafsir Ibnu Katsir ini beliau sangat hati-hati sekali ketika menemukan kisah-kisah yang mengandung Israiliyat. Ya, apa itu Israiliyat? Israiliyat ini adalah kisah-kisah yang diambil dari Ahlul Kitab. Ahlul Kitab ini Yahudi dan Nasrani. Nah, tidak sedikit, banyak sekali, tidak sedikit ya, artinya banyak sekali ketika ada tafsir yang kemudian ada tafsir yang kemudian mengandung Israiliyat. Nah, sedangkan untuk untuk Ibnu Katsir ini, beliau adalah seorang muhaddis yang sangat kritis sehingga ketika beliau menafsirkan suatu ayat, beliau menafsirkannya dengan sangat hati-hati. Beliau juga bermazhab Syafi'i, ya. Mazhab Syafi'i ini memang sangat terkenal dengan kehati-hatiannya dalam menentukan sikap maupun hukum.
Ya, termasuk salah satu di antaranya adalah Ibnu Katsir ini adalah seorang muhadis yang memang sangat berhati-hati ketika menjelaskan atau menafsirkan sebuah ayat, gitu ya. Jadi beliau menghadirkan atau menjelaskan dalam tafsirnya ini apa yang boleh disampaikan, bisa memilih apa yang boleh disampaikan dan yang tidak boleh disampaikan, ya. Maka perlu kita ketahui dulu ya tentang urgensi kisah ini. Kenapa sih harus mengetahui kisah gitu ya? Karena memang ini merupakan metode Allah gitu ya. Selain Allah mengajarkan dalam Al-Qur'an itu masalah bab akidah, akhlak, kemudian masalah hukum-hukum dalam Islam, tidak terlepas juga dalam Al-Qur'an ini menghadirkan kisah-kisah ya. Nah, dan memang sangat besar sekali manfaatnya. Berikutnya silahkan. Ya, silahkan Teh berikutnya. Ya, beralih ke Ashabul Kahfi. Ya, kita akan mulai masuk. Ashabul Kahfi ini tidak terlepas dari yang pertama, dia sudah saya bahas tadi di awal bahwa kisah ini ada dalam surah Al-Kahfi ya. Sebagaimana namanya, surah Al-Kahfi diambil dari kata yang ada dalam surah ini ya. Ada kata Al-Kahfi ya. Al-Kahfi ini artinya gua. Ashabul Kahfi berarti orang-orang yang menempati atau menghuni gua ya. Dan Ashabul Kahfi ini tidak terlepas juga dari asbabun nuzul surah Al-Kahfi itu sendiri ya, di mana asbabun nuzulnya ini adalah terjadi ketika Rasulullah berada di awal-awal dakwahnya beliau, ketika wahyu masih turun secara berangsur gitu ya, karena wahyu turun itu tidak sekaligus tetapi secara berangsur. Nah, ini surat ini turun, surat Al-Kahfi ini turun di Makkah sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Pada masa awal perjuangan Rasulullah gitu ya dalam berdakwah ini, orang-orang kafir Quraisy sangat luar biasa sekali makarnya ya, ingin menggagalkan dakwah Rasulullah dengan cara apapun, termasuk salah satu di antaranya adalah mencemarkan nama baik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam gitu ya, dengan menyebarkan bahwa Rasulullah itu pembohong, pendusta, kemudian menyebarkan bahwa Rasulullah itu orang gila gitu ya. Dan salah satu jalan yang ditempuh oleh mereka untuk menyebarkan fitnah-fitnah terhadap Rasulullah, bahwa Rasulullah adalah seorang pembohong, adalah dengan cara mencari celah. Celahnya apa? Yaitu mereka ingin menanyakan tentang kelemahan Rasulullah kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ya, kenapa harus ke orang Yahudi dan Nasrani? Karena menurut orang-orang kafir Quraisy pada masa itu, Rasulullah ini sudah ada ciri-cirinya, tanda-tandanya, pembahasannya dalam Taurat dan Injil, gitu ya. Makanya diutuslah dua orang dari kafir Quraisy ini yang bernama An-Nadhr bin Al-Harith dan yang kedua adalah Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nah, si dua orang ini kemudian diutus oleh para pembesar Quraisy ke Madinah. Untuk apa? Untuk bertanya kepada para ahli kitab yang ada di Madinah tentang kelemahan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, intinya ingin menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berangkatlah mereka berdua untuk menemui pendeta tersebut, untuk menemui pendeta-pendeta Yahudi dan Nasrani yang ada di Madinah. Ya, yang paham dengan kitab mereka yaitu Taurat dan Injil, dan kemudian mereka menanyakan gitu ya kepada pendeta itu untuk kira-kira apa sih yang bisa melemahkan Rasulullah gitu ya, membuat malu Rasulullah. Kemudian kata orang-orang ahli kitab ini, coba tanyakan 3 hal gitu ya, coba tanyakan 3 hal. Yang pertama adalah tanyakan kepada Rasulullah, kepada Muhammad, gitu ya, tentang kabar para pemuda yang keluar pada sore hari, apa kabar mereka, gitu ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tanyakan kepada Muhammad, ya, tentang seorang laki-laki yang menjelajah, gitu ya, menjelajah dari timur sampai barat.
gitu ya. Kemudian tanyakan kepada Muhammad, ya satu pertanyaan lagi, tanyakan kepada Muhammad tentang ruh, gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya tentang ruh mungkin lebih spesifik ya. Nah, tetapi yang dua ini yang kemudian lebih umum gitu. Kenapa? Karena clue-nya hanya yang pertama itu para pemuda yang keluar di sore hari, apa kabarnya mereka gitu ya. Padahal kan kalau mau bertanya memang menguji kebenaran gitu ya, mengkonfirmasi kebenaran, pertanyaannya bukan seperti itu gitu ya, lebih logis lagi, lebih spesifik lagi. Nah, ini memang sengaja untuk menjebak Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Akhirnya si dua orang ini yaitu An-Nadhr bin Al-Harits dan Uqbah bin Abi Mu'ayth ini kembali ke Mekah dengan rasa gembira karena mereka akan memberitahukan kepada para pembesar Quraisy agar bertanya kepada Rasulullah tentang 3 hal ini. Nah, kemudian para pembesar Quraisy akhirnya mempertanyakan kepada Rasulullah tentang 3 hal ini. Yang pertama adalah para pemuda yang keluar, yang kemudian apa kabarnya mereka gitu ya. Kemudian yang kedua laki-laki yang bepergian gitu ya dari timur sampai ke barat, ini tentang Dzulqarnain. Kemudian yang ketiga adalah tentang ruh ya. Nah, karena Rasulullah belum menerima wahyu, akhirnya Rasulullah menjanjikan besok. Nah, inilah kemudian ada di ayat selanjutnya di surat Al-Kahfi ini, bagaimana Rasulullah kemudian mendapatkan teguran dari Allah karena tidak mengucapkan insya Allah. Ya, makanya ini satu pelajaran buat kita, ketika kita menjanjikan sesuatu maka ucapkanlah insya Allah. Ya, karena Rasulullah juga manusia biasa, ya ada khilafnya gitu ya, walaupun telah dimaksum oleh Allah, tetapi sifat manusiawinya ada gitu ya, karena merasa bahwa ya pasti dijawab begitu oleh Allah. Ternyata setelah 15 hari belum juga dijawab oleh Allah, sampai akhirnya Rasulullah berputus asa luar biasa, sedih, putus asa karena merasa ya udah gitu, mereka orang-orang kafir Quraisy akhirnya menggoreng isu ini. Rasulullah, ternyata Muhammad itu seorang pendusta gitu ya, ingkar janji, menjanjikan besok, ternyata sudah 15 hari nggak ada jawaban juga gitu. Akhirnya turunlah surat Al-Kahfi ini yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi ini. Namun pertanyaannya sekarang, siapa sebetulnya Ashabul Kahfi ini? Ya. Nah, ternyata mereka ini adalah ya, yang pertama, mereka ini adalah para pemuda yang teguh mempertahankan keimanan. Di sini kita rujukannya dalam surat Al-Kahfi ayat 10, kita garis bawahi ada kata al-fityah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Ya. Nah, di sini ada kata al-fityah. Al-fityah ini adalah jama' atau plural dari kata al-fata, ya, artinya pemuda. Gitu. Al-fityah ini berarti para pemuda. Nah, mereka ternyata adalah para pemuda. Ya, jadi bukan orang tua, bukan anak kecil, tetapi Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda. Ya, sebagaimana kita tahu memang itulah kelebihan para pemuda gitu ya. Sebagaimana di zaman Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ketika Rasulullah berdakwah, yang merespon dakwah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam rata-rata adalah para pemuda ya. Salah satu di antaranya adalah yang paling dekat dengan Rasulullah, yaitu Abu Bakar ya. Beliau usianya hanya beda 2 tahun dengan Rasulullah. Kemudian Utsman, siapa lagi, Umar gitu ya, Mus'ab, kemudian Ali ya, usia mereka semuanya di bawah Rasulullah dan rata-rata adalah para pemuda ya. Makanya di sini kemudian alhamdulillah ya, teteh-teteh di sini akhwati fillah semuanya saya lihat kebanyakan masih pada muda juga ya. Jadi masya Allah, barokallah, kita berada di insya Allah kita berada di barisan para pemuda, sebagaimana para pemuda Ashabul Kahfi. Kemudian dalil yang kedua ya ada di ayat berikutnya, yaitu ayat 13 surat Al-Kahfi. Nahnu naqussu 'alaika naba'ahum bil haqq innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Kami kisahkan kepadamu Muhammad cerita ini dengan benar, sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka. Ya, makanya di sini baik kita mulai berkisah ya. Nah, jadi mereka ini hidup di masa
raja yang memang rajanya ini zalim, ya, selain zalim juga musyrik gitu ya. Musyrik, menyekutukan Allah, dan dan mereka ini memiliki kebiasaan gitu ya pada masyarakat pada saat itu, sama seperti orang-orang jahiliyah di masa Rasulullah. Itu mereka menyembah berhala, dan ada satu hari di mana mereka ini mengadakan satu upacara untuk Tuhan-Tuhan mereka, mengadakan sesembahan untuk Tuhan-Tuhan mereka, gitu ya, dipimpin oleh rajanya ini. Ya, saya belum konfirmasi nama rajanya, yang saya ketahui itu rajanya Dagnius, ya, rajanya Dagnius. Nah, ini hidup di masa masa kejayaan Romawi, ya, kejayaan Romawi. Nah, para pemuda ini tidak berdasarkan beberapa riwayat memang tidak dijelaskan hidup di masa apa gitu ya. Tetapi kalau kita lihat di sini dari tafsir Ibnu Katsir ini, bahwa mereka ini hidup pada masa sebelum milah Nasraniyah atau sebelum lahirnya agama Nasrani. Berarti sebelum Nabi Isa diutus, ya. Jadi pada kira-kira pada masa Nabi Musa. Kenapa? Alasannya kenapa? Karena orang-orang Yahudi ini paham betul tentang kisah Ashabul Kahfi ini, gitu ya. Jadi kembali lagi, jadi dua orang yang waktu itu menanyai ahli kitab ini dari golongan Yahudi. Ya, jadi ahli kitab yang ditanyai tentang yang ditanyai tentang kelemahan Rasulullah pada saat itu adalah para pendeta Yahudi, gitu ya. Dan para pendeta Yahudi ini sangat hafal sekali tentang kisah ini, gitu. Makanya kenapa kisah ini kemudian ada beberapa tafsir yang masih menyertakan Israiliyat, gitu ya. Karena memang berasal dari orang Yahudi, gitu ya, kisahnya ini. Nah, ini hidup pada masa sebelum milah Nasraniyah. Jadi kira-kira hidupnya itu pada masa Bani Israel, ya, Nabi Musa, seperti itu. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang sholih, ya, orang-orang yang teguh keimanannya, yang sholih gitu ya, yang sangat teguh keimanannya terhadap Rabb-nya. Nah, dihadapkan pada permasalahan melihat masyarakat pada saat itu yang akan mengadakan sesembahan gitu ya, sebagaimana ketika Rasulullah melihat orang-orang jahiliyah, ada rasa nggak enak gitu ya, ada rasa nggak enak karena orang beriman melihat kemungkaran, melihat kemusyrikan pasti nggak enak, pengennya lari gitu ya. Dan akhirnya ada satu pemuda yang kemudian lari ke satu tempat yang dimana tempat itu ada sebuah pohon. Dia diam di situ merenung gitu ya, aku nggak suka kayak gitu, aku nggak suka nyembah berhala gitu ya, karena dia masih fitrahnya masih fitrah agama Nabi Musa gitu ya, jadi masih mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah. Nah, awalnya hanya satu pemuda, ya, satu pemuda datang ke sana, kemudian datang lagi satu pemuda yang lain, sama berteduh di bawah pohon itu juga sama, kemudian datang lagi satu pemuda yang lain sampai akhirnya jumlahnya menjadi 7 orang, gitu ya. Dan nanti akan dijelaskan berapa jumlahnya, plus nanti ada anjing penjaganya yang nanti akan ada penjelasannya pada ayat berikutnya, ya. Jadi dari 7 orang ini, ya, awalnya mereka nggak ngobrol, cuman ya pada merenung lah intinya, nggak suka aja gitu dengan keadaan yang pada saat itu hingar-bingar kemusyrikan. Akhirnya mereka lari gitu ya, pergi dari kota mereka, berteduh di satu tempat yang memang akhirnya berkumpullah orang-orang sholih di situ, ya. Lama-lama akhirnya mereka saling curhat, kok ini orang mana gitu ya, kenapa pergi dan sebagainya. Akhirnya mereka mengutarakan perasaan mereka gitu ya, perasaan nggak enak mereka, bahwa mereka sesungguhnya lari dari masyarakat mereka yang pada saat itu musyrik. Nah, saat itu juga mereka akhirnya bilang gitu ya, ya udah kita kabur aja gitu. Akhirnya mereka lari gitu ya, dan mereka ini adalah ternyata anak-anak para pejabat gitu ya, para anak
anak-anak para anak pejabat. Ya, jadi mereka ini adalah anak-anak para pejabat yang hidup pada masa itu, gitu ya. Makanya di sini dalam surah Al-Kahfi ayat 14-nya bisa dilihat, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa rabatna 'ala qulubihim idz qamu faqalu rabbuna rabbus samawati wal ardh. Ya, lanad'u min dunihi ilaha laqad qulna idza syatata. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka sendiri. Sebentar ya. Ya, baik. Dan kami meneguhkan hati mereka di waktu mereka berdiri, lalu mereka pun berkata, Tuhan kami adalah Tuhan seluruh langit dan bumi. Kami sekali-kali tidak menyeru Tuhan selain Dia, sesungguhnya kami kalau demikian telah mengucapkan perkataan yang amat jauh dari kebenaran. Ya. Nah, di sini menandakan mereka sudah melepaskan diri mereka dari dunia, gitu ya. Mereka berniat untuk meninggalkan keluarga mereka, kemewahan yang mereka miliki, gitu ya. Makanya di sini kemudian Allah meneguhkan hati mereka. Nggak peduli pokoknya dengan apa yang mereka miliki, yang penting bisa menyelamatkan diri dari kemusyrikan dan bersatu padu gitu ya dalam ketakwaan bersama komunitas yang sekarang ini gitu ya. Akhirnya mereka ya udah kita lari aja. Nah, makanya kemudian mereka lari kemana? Lari ke sebuah gua. Makanya mereka kemudian disebut Ashabul Kahfi. Ya, nah di gua tersebut kemudian Allah menidurkan mereka. Punten, putus-putus. Oh iya. Putus-putus. Sampai mana barusan? Iya, sampai mana barusan? Putus-putus. Oh iya, sampai mana barusan? Bukan hati mereka. Sampai pemuda yang masuk buha. Oh iya. Oke. Maaf ya, ini sinyalnya sesuatu di sini mah. Ya, baik, kita lanjutkan. Nah, akhirnya mereka lari, si 7 orang ini lari, 7 pemuda ini lari, yang kemudian menemukan sebuah gua di situ dan mereka masuk ke sana. Ya, ada yang terlewat dalilnya, silahkan mungkin bisa dibuka Al-Qur'annya ya. Jadi Allah memberikan kesempatan kepada mereka untuk berlindung di sebuah gua ya, di sebuah gua dan kemudian Allah menidurkan mereka ya. Dan dalam surat Al-Kahfi ini disebutkan tempat yang sangat luas ya. Artinya ini bahasa kiasan ya. Kalau yang namanya gua kan ya namanya gua ya, sempit, kemudian gelap gitu ya. Tetapi kemudian Allah menjadikan tempat persembunyian mereka ini tempat yang lapang, ya. Silahkan bisa dicek dalam surat Al-Kahfi. Nah, mereka ini berdoa kepada Allah, ya. Mereka tidak minta apa-apa. Doa mereka bukan minta makan. Aman. Ya. Gimana Teh? Suaranya masih kurang jelas ya? Jelas. Jelas. Kayak gimana? Sinyal. Tuh sama. Ini lagi nggak? Ini aku kecilin suaranya ya. Seperti berbunga sih, tapi maksudnya masih bisa ditangkap per kata kalau di saya ya. Terdengarnya Afwan barusan sampai mana? Tes. Nah, bagus Teh. Sekarang Teh. Oke. Sampai mana Teh barusan terdengarnya? Oh iya, lapang ya. Oke. Nah, setelah menemukan gua itu akhirnya Allah menidurkan mereka, ya. Tapi sebelumnya ada dalil yang terlewat ya.
boleh dilihat di surat Al-Kahfi ya. Ini bagaimana kemudian mereka ketika masuk ke dalam gua itu yang mereka minta bukan makanan, bukan apa-apa ya, tetapi yang mereka minta adalah minta ketenangan ya. Tes kedengaran? Ya Teh. Ya apa? Sinyalnya agak sesuatu di sini. Ya. Jadi yang mereka minta pada saat itu bukan minta makanan gitu ya. Karena mereka dalam pelarian ya. Ini mereka dalam pelarian, tapi yang mereka minta bukan makanan, bukannya apa-apa gitu ya. Tetapi bagaimana mereka kemudian meminta kepada Allah itu dilapangkan ya, dilapangkan hatinya, dilapangkan segala urusannya, dimudahkan gitu ya. Bisa dilihat di ayat 10 surat Al-Kahfi ya. Id awal fityatu ilal kahfi faqalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada ya. Di sini yang mereka minta apa? Rahmah ya. Rahmah, kemudian kelapangan hati ya, rasa tidak takut ya. Yang mereka minta bukan Rabbana atina min ladunka ta'am gitu ya, atau Rabbana atina min ladunka misalkan apa ya, kasur misalkan gitu ya, atau apapun itu, tetapi yang mereka minta adalah ketenangan, rahmat dari Allah gitu. Dan makanya di sini kemudian Allah memberikan ketenangan yang sangat luar biasa, yaitu mereka ditidurkan ya, ditidurkan sangat lama sekali ya, tidak mendengar apapun, tidak merasakan apapun, betul-betul tidur yang nyaman, yang betul-betul nikmat gitu ya. Nah kemudian boleh beralih ke slide berikutnya. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang, kemudian berapakah sesungguhnya jumlah mereka ini? Ya, nah bisa terjawab di surat Al-Kahfi ayat 22. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sayaquluna salasatu rabi'uhum kalbuhum wa yaquluna khamsatun sadisuhum kalbuhum rajiman bil ghaib wa yaquluna sab'atu wa thaminuhum kalbuhum qurrabi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalil fala tumari fihim illa mira'an zahira wa la tastafti fihim minhum ahada. Sayaquluna ya, nanti akan ada ya orang-orang yang berkata, ini menggunakan fi'il mudhari, artinya future ya. Kalau dalam bahasa Inggris, kalau dalam bahasa Arab namanya fi'il mudhari. Jadi akan ada orang-orang yang memang akan mengatakan ya, salah satu rabi'uhum ya, jumlah mereka ada 3 orang ya. Rabi'uhum kalbuhum, yang keempatnya adalah anjingnya. Jadi nanti Allah sudah memperkirakan akan ada perdebatan di antara orang-orang yang generasi setelah Ashabul Kahfi ini mempertanyakan jumlah mereka tuh ada berapa gitu ya. Karena memang kisah mereka ini kemudian ya menjadi legenda ya, menjadi apa ya? Fenomenal gitu ya. Adanya pemuda yang hilang 7 orang gitu ya. Yang akan kita ketahui di sini adalah 7 orang. 7 orang hilang gitu ya, dan tanpa jejak gitu ya. Nah, kemudian wa yaquluna khamsatun sadisuhum. Dan ada pula orang-orang yang nanti akan mengatakan bukan 3, 4 sama anjingnya, bukan. Tapi khamsatun sadisuhum. Jumlah pemudanya 5. Yang ke-6 itu anjingnya, sadisuhum kalbuhum. Nah, ya. Nah, jadi ada 2 versi di sini dalam ayat ini ya. Ada orang-orang yang berdebat ya. Versi pertama adalah mereka mengatakan itu jumlahnya Ashabul Kahfi itu 3 orang, 4 sama anjingnya. Yang lain, kelompok lain mengatakan 5 orang, 6 sama anjingnya. Ya, tapi kemudian dibantah oleh Allah di sini. Ya. Nah,
rajman bil ghaib, ya, sebagai terkaan terhadap barang yang goib. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini dari kata kunci rajman bil ghaib, ya, di mana Allah membantah dengan cara menggunakan kata ini hanya terkaan aja, gitu ya, terhadap hal-hal goib, ya, karena hal goib itu hanya Allah yang hanya mengetahui, hanya Allah, gitu ya. Nah, makanya di sini tapi ada kelanjutannya. Setelah waqaf bil ghaib, rajman bil ghaib, ya. Setelah Allah kemudian membantah bahwa yang 4 sama anjingnya, yang 5, 6 sama anjingnya, itu mereka hanya nebak-nebak aja. Tapi ada kemudian golongan wa yaquluna sab'atun wa saminuhum kalbuhum. Dan ada juga orang-orang yang mengatakan bahwa jumlah pemuda itu berjumlah 7, dan yang ke-8-nya itu adalah anjing mereka. Ya. Nah, kemudian Allah melanjutkan qurabbi a'lamu bi'iddatihim. Ya, katakanlah Tuhanku lebih mengetahui jumlah mereka. Ya. Qurabbi a'lamu bi'iddatihim ma ya'lamuhum illa qalila. Ya, tidak ada yang mengetahui bilangan tersebut. Nah, tapi ya nggak ada yang mengetahui bilangan tersebut illa qalila, kecuali kelompok yang sedikit. Ya, maka di sini Ibnu Mas'ud ya mengatakan bahwa akulah kelompok yang sedikit itu, salah satu di antara kelompok yang sedikit ini. Karena Ibnu Mas'ud ini adalah seorang mufasir juga, beliau seorang mufasir, selain beliau sebagai seorang muhaddis, ahli hadis, beliau juga seorang mufasir di zaman Rasul. Ya, beliau dikenal sebagai ulamanya para sahabat. Ya, Ibnu Mas'ud ini bahkan memiliki salinan mushaf Al-Qur'an. Ya, memiliki salinan mushaf Al-Quran sendiri. Ketika memang Rasulullah masih hidup, beliau senantiasa menulis wahyu yang turun itu dalam lembaran-lembaran, ya, dikumpulkan oleh beliau. Nah, beliau mengatakan bahwa saya lebih condong kepada pendapat yang 7 ini. Kenapa? Karena tidak ada bantahan setelahnya, gitu ya. Kalau tadi kan terkaan, ya, rajman bil ghaib, hanya terkaan saja terhadap hal-hal yang gaib. Ya, nah terlepas dari itu semua, ya, banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, lanjut Teh. Lanjut Teh. Ya, akhirnya kemudian kenapa sih disebut Ashabul Kahfi sudah terjawab tadi ya, karena mereka berasal dari, maksudnya tinggal di gua, ya, melarikan diri tinggal di gua. Nah ini dalam ayat 16. Hujahnya atau dalilnya, dan apabila kamu meninggalkan mereka dan apa yang mereka sembah selain Allah, maka carilah tempat berlindung ke dalam gua itu. Niscaya Tuhanmu akan melimpahkan sebagian rahmatnya kepadamu dan menyediakan sesuatu yang berguna bagimu dalam urusan kamu. Ya, selanjutnya sudah terjawab ya tadi kenapa disebut Ashabul Kahfi, itu dalilnya. Kemudian bagaimana penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap Ashabul Kahfi ada di surat Al-Kahfi ayat 17. Wa tarasyamsa idza qala'at tazawaru an kahfihim dzatal yamin, dan kamu akan melihat matahari, ya. Wa idza gharabat taqriduhum dzatas shimal, ya. Dan bila matahari terbenam menjauhi mereka ke sebelah kiri sedang mereka berada dalam tempat yang luas, ya, wahum fi fajwatin min, ya, zalika min ayatillah, barang siapa yang, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, barang siapa yang, zalika min ayatillah, itulah, ya, petunjuk atau ayat-ayat dari Allah. Mayyahdillahu fahuwal muhtad, maka dialah yang maka dialah, dan barang siapa, maka dialah yang mendapatkan petunjuk, ya. Artinya kalau kita bisa memahami ayat ini, ya, ini bagaimana cara Allah memelihara mereka ini dengan cara penjagaan yang sangat luar biasa, ya. Makanya Imam Ibnu Katsir ini kemudian mengatakan bahwa kemungkinan,
Ya, guanya itu terletak di sebelah timur. Itu. Jadi memang cahaya mataharinya tidak langsung masuk karena dijaga oleh Allah, ya, dibalikan oleh Allah. Itu dibolak-balik tubuhnya, ya. Kebayang dong kita misalkan tidur, ya, nauzubillahi min dzalik. Tidur atau orang koma aja gitu ya, kan tidur tuh nggak sadarkan diri. Selama ratusan tahun gitu ya, ini kan ratusan tahun Ashabul Kahfi ini, kemudian tubuhnya misalkan menghadap ke kanan, ya, terus saja pasti rusak dong lama-lama. Nah, makanya Allah kemudian bolak-balikan tubuhnya. Ya, salah satu di antaranya adalah penjagaan dari sinar matahari, tidak disinari langsung oleh sinar matahari. Begitupun ketika matahari terbit, ya, dibolak-balikan oleh Allah. Begitupun dengan tanah, gitu ya. Karena kalau misalkan kita tidur di tanah, gitu ya, orang lah, manusia tidur di tanah terus saja bertahun-tahun, otomatis kan pasti rusak lah lama-lama, gitu ya. Karena kan dia tidak sadarkan diri. Para pemuda ini tidak sadarkan diri, tidur dengan sangat lelap sekali, gitu ya. Tubuh mereka kemudian dijaga oleh Allah, termasuk dari tanah. Nah, pelajarannya apa? Gitu ya, dari penjagaan Allah ini, kalau mau, ya, kalau mau Allah dengan kun fayakunnya Allah, gitu ya, udah aja tanahnya dijadikan kayak kasur, gitu ya. Tapi enggak, bagi Allah tidak menyalahi sunnahnya. Sunnatullah masih berlaku. Ya, mereka tidur di tanah, ya sama aja, tanahnya seperti tanah biasa, gitu ya. Walaupun mereka seorang waliullah, seorang wali Allah, tetapi Allah tidak menjadikan misalkan tanah itu seperti halnya kasur, gitu ya, atau menjadikan seperti halnya rumput, gitu, enggak. Tetap aja sunatullahnya tetap berlaku, ya. Jadi itulah kekuasaan Allah, di mana betul-betul penjagaan Allah kepada walinya Allah ini luar biasa. Satu pelajaran yang bisa kita ambil dari penjagaan, dalil tentang penjagaan Allah ini, ya. Bagaimana kemudian Allah betul-betul menjaga seorang walinya, kekasih Allah, ya. Bahkan ketika dalam keadaan tidur pun yang durasinya sangat lama, sampai beratus-ratus tahun, Allah tetap menjaga tubuh mereka, ya. Nah, kemudian di ayat 18-nya, dan kamu mengira mereka itu bangun, padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan dan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengujurkan kedua tangannya, ya, di muka pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dengan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi oleh ketakutan terhadap mereka, ya. Nah, ini sama halnya kejadian seperti Rasulullah ketika hijrah dari Mekah ke Madinah. Rasulullah sempat transit karena dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy, tinggal di sebuah gua yang namanya Gua Thur, ya. Sama, di gua itu juga terbuka guanya, ya. Nah, ini ada yang kelewat juga tadi, ya, bahwa guanya itu tidak tertutup, ya. Kalau misalkan ada yang menceritakan tentang Ashabul Kahfi yang lari ke gua kemudian guanya tertutup, itu salah. Kenapa? Karena di sini dikatakan bahwa guanya itu memang dalam keadaan terbuka, dan penjagaan Allah agar orang-orang Teh hilang teh. Nah, Oke, baik. Ya. Iya teh, putus-putus. Oke, maaf ya. Maaf, ya, afwan ya. Sampai mana barusan? Oh ya, Rasulullah hijrah, ya. Nah, ini sama ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, itu Rasulullah sempat transit di sebuah gua namanya Gua Thur, ya, karena dikejar oleh orang-orang kafir Quraisy. Akhirnya Rasulullah bersembunyi di sebuah gua namanya Gua Thur, ya. Gua Thur. Nah, seperti halnya Rasulullah, Ashabul Kahfi pun seperti itu. Mereka bersembunyi di gua yang guanya itu nggak tertutup. Kalau tertutup nggak, ya meninggal, ya, karena sunatullahnya tidak dihilangkan oleh Allah, tetap, gitu ya. Makanya tadi kenapa ada matahari kemudian disingkirkan ke sebelah kanan, gitu ya, dan dibolak-balikan tubuhnya, karena memang sunatullahnya tidak dihentikan, sunatullahnya tidak dihilangkan, tetap berlaku sunatullahnya, ya. Inilah bukti kekuasaan Allah. Nah, pada saat itu,
otomatis kan orang-orang yang masyarakatnya ini ya, oh iya tadi ada yang kelewat di awal ya. Jadi ketika mereka mengadakan perkumpulan itu ya, ketika sebelum mereka lari, jadi mereka sebelum mereka lari ke gua yang di bawah pohon itu mereka berdiskusi. Kemudian mohon maaf ya terlewat tadi, ketika mereka di bawah pohon itu mereka berdiskusi, kemudian memiliki visi yang sama, akhirnya mereka mengadakan peribadahan gitu bersama-sama. Nah, sampai akhirnya ketahuan. Nah, ketika ketahuan, mereka dibawa ke raja yang zalim itu. Nah, karena rajanya menganggap, ini mah masih anak muda. Akhirnya dibiarkan aja sama rajanya. Tapi akhirnya mereka disuruh menyembah berhala. Karena tetap nggak mau, akhirnya mereka curi-curi cara, akhirnya lari. Gitu ya, tadi maaf terlewat. Nah, akhirnya kan mereka menjadi buron nih. Nah, otomatis ketika orang buron kan dicari. Nah, ketika mencari mereka, sampailah orang-orang masyarakat pada saat itu sampai ke gua yang mereka lewati itu, ya, mereka merasa ketakutan. Kenapa? Karena inilah penjagaan Allah, gitu ya. Karena mereka melihat orang-orang yang lewat situ, gitu ya, orang-orang yang lewat situ ketakutan. Disengaja oleh Allah kemudian dibuat takut. Kenapa? Karena melihat mereka secara matanya itu terbuka, walaupun tidur tapi terbuka, ya. Kemudian melihat ada anjing yang berada di depan, gitu ya. Jadi kayak meninggal gitu, kayak mati gitu, ya si anjingnya ini. Dan itu kan terjadi selama beratus-ratus tahun. Takutan dong. Ratusan tahun di situ. Ini tercatat dalam surat Al-Kahfi ayat 18, ya. Dan kamu mengira mereka itu bangun padahal mereka tidur, dan kami balik-balikan mereka ke kanan ke kiri, sedangkan anjing mereka mengujurkan kedua lengannya di muka pintu gua, ya, kayak terlentang gitu tangannya, kayak menghalangi pintu gua. Dan jika kamu menyaksikan mereka, tentulah kamu akan berpaling dari mereka dan melarikan diri, dan tentulah hati kamu akan dipenuhi ketakutan terhadap mereka. Inilah kekuasaan Allah. Nggak ada satupun orang yang berani mendekati gua itu, ya, termasuk ketika proses pengejaran itu, karena orang buron dicari gitu ya, tapi Allah kemudian membuat mereka gentar. Nah, selanjutnya, berapa lama sebetulnya mereka tinggal di gua itu, ya? Ini terjawab dalam surah Al-Kahfi ayat 25-nya. Walabitsu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a. Dan mereka tinggal di dalam gua itu, ya, mereka tinggalnya itu selama 300 tahun, ya, dan ditambah 9 tahun. Total berapa? Total berapa, Teh? 309 tahun. Ya, salasa mi'atin, ya, 300 tahun. Salasa mi'atin sinina, salasa mi'atin sinina, ya, 300 tahun, wazdadu, dan ditambah tis'a, 9 tahun. Jadi total 309 tahun. Bayangkan, orang gitu ya, tidur selama 309 tahun. Dan jasad yang masih utuh gitu ya, tidak kekurangan satu apapun. Yang namanya kayak kita kan tidur pasti ada bangunnya, ya. Pasti ada laparnya dong. Kayak tengah malam aja kita misalkan kebelet gitu ya ke kamar mandi gitu. Kemudian inilah kekuasaan Allah ya, 309 tahun mereka tidur, ya, Masya Allah. Nah, lalu jadi pertanyaan, nih gimana sih kok bisa tidur 309 tahun? Gimana dong keadaannya? Yang kita bayangkan mungkin mereka ini kukunya udah panjang gitu ya, kemudian rambutnya udah gondrong, dan lain sebagainya. Ya, ternyata tidak. Mereka masih dalam keadaan yang tetap sama. Kenapa? Karena terjawab di ayat 19. Ya, mereka saling bertanya satu sama lain. Ini kita tuh lama ya kira-kira gitu ya. Boleh dilihat di slide berikutnya.
Itu dalilnya surat Al-Kahfi ayat 19 tentang bagaimana keadaan mereka setelah terbangun dari tidur nyenyaknya mereka yang begitu lama, luar biasa, 309 tahun. Kalau kita lihat gitu ya, orang tidur 309 tahun, ya kayak gimana keadaannya gitu ya. Dan kayaknya nggak ada gitu. Nggak ada kecuali Ashabul Kahfi ini. Tidur selama 309 tahun gitu ya. Dan kita lihat di sini dalilnya. Wa kadzalika ba'atsnahum, dan demikianlah ya kami bangunkan mereka liyatasaalu bainahum, mereka saling bertanya di antara mereka ya. Qala qailum minhum kam labistum, berkata salah seorang di antara mereka, sudah berapa lamakah kamu berada di sini ya. Qalu, mereka menjawab, labisna yauman aw ba'dha yaum, ya kita berada di sini sehari atau setengah hari lah gitu ya. Kemudian qalu, berkata yang lain, Rabbukum a'lamu bima labistum, Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada di sini ya. Kemudian singkat cerita mereka ngobrol-ngobrol, ya udah kita buktikan aja, keluar yuk gitu ya. Tapi keluarnya hati-hati gitu. Makanya di sini ada kata-kata wal yatalattaf ya. Dan hendaklah ia berlaku lemah lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorang pun ya. Nah, mereka ada salah satu di antara mereka yang kemudian disuruh membeli makanan, yang namanya orang tidur ya, haus, lapar lah pasti ya. Nah, di sini kemudian uangnya masih ada ya, uangnya masih ada dan di kantong mereka gitu ya, dengan mungkin mata uang yang gambarnya raja yang pada saat itu kan kalau mata uang kan suka ada gambarnya tuh ya. Kayak kita aja kan dulu waktu zaman-zamannya saya kecil itu ada uang 500 rupiah yang gambar monyet ya, udah langka, sekarang nggak ada. Sekarang gambar seringnya pegang-pegang yang gambar-gambar yang lain ya. Nah, di sini mereka akhirnya sepakat gitu ya, mengutus satu orang keluar, ya pergi ke pasar lah intinya, pergi ke kota untuk membeli makanan, dengan membawa uang yang ada di saku mereka ini, ya disebutkan pergi ke kota dengan membawa uang perak, ya. Kemudian niatnya mau beli makanan, tapi kata teman-temannya, kamu hati-hati ya, gitu ya. Nah di sini mungkin waktu kecil ya saya sering seneng banget ketika dapat kata kebagian ayat gitu ya, ketika tadarus di masjid kebagian ayat wal yatalattaf gitu. Dan kalau di cetakan Indonesia yang Al-Qur'an yang biasanya ada di masjid itu masih ada tanda merah ya di wal yatalattaf. Teteh ada yang pernah lihat Al-Qur'an yang wal yatalattafnya diberi tanda merah? Enggak, paling yang dicetak tebal aja. Oh iya, cetak tebal atau tanda merah ya. Kalau di kampung saya kayaknya masih ada deh. Dan kayaknya pas zaman-zaman saya masih kecil banget ya, menandakan saya sudah setua ini. Karena memang itu Al-Quran yang jadul sekali. Biasanya ada Al-Quran jadul itu yang masih buram-buram cetakannya itu ada tanda merah. Dan kalau dapat kebagian ngaji itu lagi tadarus wal yatalattaf, seneng banget gitu. Kadang-kadang nggak ada hubungannya apa gitu. Dan ternyata di sini wal yatalattaf ini maksudnya adalah lembah lembut, yaitu keluarnya itu pelan-pelan gitu. Jangan membuat curiga masyarakat yang ada di situ, karena mereka sudah ada feel gitu, ada rasa kayaknya kita tidur kelamaan deh gitu, nggak mungkin cuma sehari 2 hari gitu. Apalagi ngelihat anjingnya juga udah nggak bernyawa ya. Kemudian dalam keadaan mereka juga kayaknya saling berbantah-bantahan gitu. Kayaknya enggak deh, baru deh. Kayaknya enggak, udah lama dan sebagainya. Akhirnya mereka buktikan dengan cara ya mereka juga harus hati-hati. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa mereka masih sebagai buronan gitu ya. Kalau mencurigakan, kalau terlalu mencurigakan mereka bisa-bisa ditangkap. Ya, akhirnya mereka pelan-pelan keluar ya, dan mereka nggak cerita sama siapapun. Akhirnya sampailah mereka di kota ya. Nah, kemudian kata teman-temannya gitu ya, ini tercatat dalam surat Al-Kahfi ayat 20, ada yang mengatakan bahwa
kalau kamu misalkan ketahuan, kalau kita ketahuan bisa-bisa kita dirajam nih, dilempar batu gitu ya, karena hukumannya pada saat itu bagi orang-orang yang tidak mau menyembah berhala adalah dirajam, dilempar oleh batu sampai meninggal ya. Nah ini, dan kalau nggak dirajam ya berarti kita dipaksa nih buat kembali ke agama nenek moyang mereka gitu ya. Makanya mereka sangat berhati-hati sekali ketika keluar, sampai akhirnya mereka bertemu dengan manusia yang lain, dengan orang-orang di kota ya. Kemudian mereka membeli beberapa makanan. Ketika membeli beberapa makanan, alat tukarnya yaitu uangnya dikasih, ketika dikasih ternyata udah nggak laku. Si penjualnya ini aneh gitu ya, ketika melihat mata uang itu, oh ini kan mata uang langka, ini mata uang yang nggak tahu zaman kapan gitu ya. Kemudian ketika si pemuda ini bertanya kepada pedagang ini, Mas sekarang tahun berapa gitu ya, ketika tahun sekian, akhirnya kagetlah dia gitu ya, karena ternyata selama ini dia tidur selama 309 tahun ya. Akhirnya ternyata pada saat itu alhamdulillah suasana sudah berubah gitu ya, banyak orang-orang yang kemudian kembali kepada milah Nasrani ya. Adek. Tidak apa-apa teh, mangga lanjut teh, mangga. Iklan. Oh ya ampun. Jadi lupa. Oh ya, pada saat itu masyarakatnya sudah hanif, sudah masyarakatnya sudah kembali lagi kepada milah Ibrahim, kepada milah Nabi Musa, kepada milah Nasraniyah. Mereka sudah banyak yang beriman, gitu ya. Jadi tidak ditangkap, cuman akhirnya si pedagang ini kemudian menceritakan kepada orang lain gitu ya, ini aneh, ada orang aneh gitu ya, bawa mata uang yang entah zaman kapan ini gitu ya. Akhirnya dipertemukanlah si orang ini dengan raja, dengan pejabat yang ada di situ. Kemudian si pejabat ini kemudian mempertemukan dengan si rajanya. Nah si rajanya yang ingin ketemu dengan orang-orang yang dengan teman-temannya yang lain gitu ya. Nah karena trauma, si orang ini akhirnya bilang, wah kalau bisa pelan-pelan gitu ya, karena yang namanya orang lagi ketakutan kan, disangkanya kan mereka masih buron kan, terus apalagi ini mau ketemu raja gitu, takutnya malah kenapa-napa teman-temannya. Akhirnya diskusi-diskusi gitu ya, dan Masya Allah ternyata kisah mereka ini sudah tercatat gitu, catat dalam kitab-kitab selanjutnya, kitab Ahlul Kitab gitu ya. Nah sehingga si raja ini pun tahu tentang kisah mereka ini gitu ya. Ada 7 pemuda yang kemudian hilang, yang menyelamatkan diri dari kejaran dari kejaran raja yang zalim, menyelamatkan keimanan mereka, kemudian hidup di gua selama 309 tahun gitu ya, ditidurkan oleh Allah. Nah akhirnya mereka ini si raja ini ingin ketemu dengan teman-temannya, disusullah ke gua itu. Nah akhirnya mereka pun berpelukan gitu ya, diceritakan raja ini, dan akhirnya kemudian meninggal di situ ya, meninggal di gua itu dan dikubur di situ ya. Ini dalam surat Al-Kahfi ayat 21, dan demikianlah pula kami mempertemukan manusia dengan mereka agar manusia itu mengetahui bahwa janji Allah itu benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya. Ketika orang-orang itu berselisih tentang urusan mereka, orang-orang itu berkata, dirikanlah sebuah bangunan di atas gua mereka. Tuhan mereka lebih mengetahui tentang mereka. Orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka berkata, sesungguhnya kami akan mendirikan sebuah rumah peribadatan di atasnya. Ya, jadi inilah kebiasaan orang-orang terdahulu. Jadi membangun masjid di atas kuburan, ya. Nah, padahal sudah dibantah oleh Rasulullah, ya, ketika syariat kita tidak memperbolehkan, ya, membangun masjid di atas kuburan. Syariat kita tidak memperbolehkan, ya, artinya tidak boleh membangun tempat peribadatan di atas kuburan. Ya, khawatirnya si kuburan ini kemudian dipuja-puja gitu, dipuja-puja sebagai tempat napak tilas gitu ya, gitulah, jadi tempat bertapa dan sebagainya. Akhirnya
Rasulullah melarang mendirikan bangunan di atas kuburan seperti itu. Apalagi kuburannya kuburan orang yang, walaupun itu kuburan orang yang solih, khawatirnya tabaruk ya, mengambil berkah dari orang yang sudah meninggal, dan itu tidak boleh. Ya. Jadi ini selanjutnya masih ada nggak teh? Saya lupa. Oh ya, berapakah jumlah ashabul kahfi udah ya tadi ya? Lanjut teh. Ya, baik. Sebelum closing ya, pembahasan terakhir. Adapun ibroh atau pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah Ashabul Kahfi ini, yang pertama adalah kisah Ashabul Kahfi merupakan tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sudah saya jelaskan tadi, di mana 7 orang ya, 7 pemuda yang masih hidup ditidurkan oleh Allah, tidur dalam keadaan masih hidup 309 tahun gitu ya, di dalam gua yang sempit, dalam gua yang gelap, di atas tanah, tetapi tubuh mereka tidak rusak. Itu kekuasaan Allah ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang menolong agama Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menyelamatkannya ya. Kemudian yang ketiga, barang siapa yang bersungguh-sungguh mencari keselamatan, niscaya akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya ikhtiar sebisa mungkin dilakukan gitu ya. Maka Allah akan memberikan jalan ya. Wa in jahadaka fina lanahdiyannahum subulana. Jika kamu memang bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan jalan ya. Min haitsu la yahtasib, dalam ayat yang lain ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ya. Jika kita bertakwa kepada Allah gitu ya, bertawakal kepada Allah, betul-betul hanya mencari keridhaan Allah gitu. Kita mengambil jalan ini karena memang ingin diridhoi oleh Allah gitu ya, maka Allah akan berikan rezeki dari jalan yang tidak disangka gitu ya. Begitupun dengan para ashabul kahfi ini, mereka bersungguh-sungguh mencari keselamatan, karena keselamatan diri itu memang dalam Islam gitu ya, keselamatan diri sendiri itu memang prioritas utama gitu, sebelum menyelamatkan orang lain ya diri sendiri. Makanya kenapa hukum bunuh diri dalam Islam itu sangat betul-betul dilaknat gitu ya oleh Allah, orang yang bunuh, karena memang nyawa itu berharga gitu ya. Artinya ketika kita memang dalam keadaan yang sangat terpuruk, dalam keadaan yang sangat tersudut ya, maka jalan untuk menyelamatkan diri ini, masya Allah gitu ya, adalah jalan yang memang diridhoi oleh Allah ya, dan dia akan diselamatkan oleh Allah, akan dibantu oleh Allah. Kemudian barang siapa yang meninggalkan dunia untuk meraih ridha Allah, maka baginya kemuliaan dunia dan akhirat. Mereka ashabul kahfi ini meninggalkan seluruh keluarganya, meninggalkan kemewahan. Mereka itu anak pejabat, mereka itu anak-anak menteri gitu ya. Tetapi kemudian mereka meninggalkan itu semua hanya karena ingin menyelamatkan akidah mereka. Ya, mereka bukan hanya mulia di dunia, bayangkan namanya sangat harum sekali, bahkan diabadikan dalam sebuah surat dalam Al-Quran, surat Al-Kahfi. Bahkan, Masya Allah, ceritanya tidak ada habis-habisnya, diceritakan dari generasi ke generasi, betapa kemuliaan yang dimiliki oleh mereka di dunia. Gitu ya, dan tentunya di akhirat. Mereka kemudian digolongkan menjadi ahli surga. Ya, kemudian faidah bergaul dengan orang yang solih. Nah ini maksudnya di sini adalah ketika bagaimana anjing, ya, seekor anjing, punten, sekarang dipidanakan ya kalau ngomong kayak gitu. Jadi ada seekor anjing gitu yang kemudian ikut masuk surga, gitu ya, ikut digolongkan menjadi golongan solihin, gitu ya, muslihin. Nah ternyata si anjing ini adalah kan anjing itu kan punten ya, binatang yang hina ya, binatang yang hina gitu, yang dianggap najis ya, najis gitu, tetapi kemudian bisa naik level punten ya, bisa naik level menjadi makhluk yang atau menjadi hewan yang mulia gitu. Padahal dia hanya seekor anjing. Begitupun kita saat ini mungkin ya, ketika kita bergaul dengan orang-orang yang sholih gitu, seperti halnya kata Rasulullah, jika seseorang itu bergaul dengan tukang minyak wangi maka akan menjadi wangi juga gitu ya, ikut wangi. Tetapi kalau dia bergaul dengan pandai besi maka akan bau besi. Begitupun kita hari ini gitu ya, kita mau jadi seperti apa
Gitu. Nah, makanya di sini faedah bergaul dengan orang yang soleh seperti itu. Seekor anjing pun punten yang dianggap hina, yang dianggap najis, gitu ya, itu bisa naik levelnya, mulia, gitu ya, di hadapan Allah. Itu karena memang melindungi Ashabul Kahfi, ya, melindungi pemiliknya, gitu ya, melindungi pemiliknya. Ya, sebagaimana anjing kan memang tugasnya melindungi, bukan melindungi memang setia ya terhadap tuannya, itu biasanya menjaga gitu. Ada kan anjing penjaga kayak gitu ya. Nah, ternyata ketika kita bergaul dengan orang yang solih, ya kita ibaratkanlah si anjing ini bergaul dengan orang yang solih, yaitu Ashabul Kahfi, ternyata bisa menjadikan dia sebagai makhluk yang mulia di hadapan Allah. Ya. Kemudian yang terakhir adalah pentingnya mencari komunitas yang bisa saling menguatkan dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan, kalau si pemuda yang pertama kali gitu ya berteduh di bawah pohon itu hanya sendiri, gitu ya, tidak berjamaah, apakah bisa kemudian ada ide setelah tertangkap kemudian melarikan diri gitu? Paling ya galau mungkin ya. Aduh gimana ini, aku cuman sendiri nih, nggak punya teman, mau melarikan diri kemana? Nggak ada teman, nggak ada menguatkan, nggak ada teman buat sama-sama saling beribadah kepada Allah. Tetapi akhirnya dia mencari komunitas gitu ya. Dengan cara apa? Ya tadi berkumpul 7 orang tersebut ya atas izin Allah. Mereka bisa kemudian menjadi Ashabul Kahfi. Wallahu a'lam bishawab. Hanya sampai di sini ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi hamba Allah yang pandai mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari kisah-kisah, terutama kisah-kisah yang jelas-jelas sudah ada termaktub dalam Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Hai atas materinya. Ibu-ibu, mangga ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari materi yang telah sampaikan Teh Hai ataupun yang ingin ditanyakan aja gitu. Ya, nanti insya Allah Teh Hai akan jawabnya gitu. Jadi kalau biasanya saya tuh mendengar kisah Ashabul Kahfi itu dari itu Teh, dari nonton YouTube kisah-kisah Nabi anak kecil. Yang lebih mudah saya pahami. Nah, sekarang diperjelas lagi dari Teh Ai gitu. Maka Ibu bertanya ini ada nggak ya? Coba saya cek dari chat. Ini Bu dari Ibu Mbak Nita. Teh izin nanya, baca surah Al-Kahfi harus satu surah sampai dengan ayat terakhir enggak ya, supaya mendapatkan keutamaannya gitu. Jadi harus sampai khatam enggak Teh gitu, agar mendapatkan keutamaannya, mangga Teh Hai. Oh iya, baik. Bentar ya. Mana ini? Ya, baik. Sebetulnya tidak ada hadis yang secara jelas menjelaskan harus berapa ayat untuk mendapatkan keutamaannya. Dalam redaksi hadisnya itu saya sambil lihat ya redaksi hadisnya. Saya takut salah menjelaskan. Baik, saya bacakan aja hadis-hadisnya ya, biar lebih jelas lagi. Sebetulnya ini tidak ada redaksi bahwa harus 1 sampai selesai, gitu ya. Tetapi di sini hadis yang pertama, hadis riwayat Ad-Damiri yang disahihkan oleh Albani, ya dalam Shahihul Jami, dalam kitabnya Shahihul Jami, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada malam Jumat, dia akan disinari cahaya antara dirinya dan Ka'bah. Itu hadis pertama. Yang kedua, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, dia akan disinari cahaya di antara 2 Jumat. Sudah tadi saya bacakan. Kemudian siapa yang menghafal? Nah, kalau menghafal ada Teh. Menghafal 10 ayat pertama surat Al-Kahfi, maka dia akan dilindungi dari fitnah Dajjal. Gitu. Ya.
Nah, itu paling deh saya bacakan hadis yang tadi ya. Adapun barangkali yang saya tahu sih belum ada redaksi hadis harus 1 sampai selesai gitu ya. Intinya kalau misalkan memang tidak mampu nih untuk 1 surat penuh gitu ya. Ya, nggak masalah ya, insya Allah. Allah tahu kok kemampuan kita, paling step by step aja, bertahap. Intinya, kalau saya kembalikan lagi kepada hadis Rasulullah SAW, bahwa Allah itu lebih mencintai amalan yang sedikit tapi continue, gitu ya, dawam. Sedikit-sedikit tapi continue. Kalau misalkan kita belum bisa 1 surah, gitu ya, tidak apa-apa. Misalkan 10 ayat pertama pekan ini, lanjut 10 ayat berikutnya pekan depan gitu ya, dan lain sebagainya, atau misalkan 1 halaman 2 halaman gitu ya, tidak masalah menurut saya ya Teh. Saya tidak bisa menjelaskan secara detail boleh dan tidaknya, tidak bisa menghukumi ya Teh, tidak bisa menghukumi boleh tidaknya atau yang mendapatkan keutamaan itu memang harus seluruhnya atau sebagiannya, wallahu alam, saya belum mendapatkan keterangannya. Tapi dari redaksi-redaksi hadisnya hanya disebutkan barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi gitu. Ya Teh, wallahu a'lam bishawab. Tapi untuk yang tadi menghafal 10 ayat pertama itu redaksinya jelas, 10 ayat pertama. Wallahu a'lam. Ada lagi Teh? Mudah-mudahan tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih ya Teh atas jawabannya. Mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya lagi? Kita cukupkan untuk siang hari ini. Saya tunggu ya, Bu. Karena belum sholat. Harus ngerasa. Mangga Bu, langsung nanya via Zoom juga nggak apa-apa. Mangga Bu. Nah, tadi ada satu ibroh yang saya ambil yang menjadi materi inti, bukan inti materi ya, salah satu yang bisa saya ambil yaitu tentang kita tujuannya dalam mempelajari Al-Quran itu adalah mengambil pelajaran dari kisah-kisah terdahulu gitu, dan kita sebagai umat manusia itu Allah tuh lebih menyukai kita ibadah yang sedikit-sedikit dan sering seperti itu ya Teh ya. Mungkin dari tadi kan di awal-awal saya ingat bahwa pembahasannya tentang surat Al-Kahfi dan tadi dibahaskan tentang kisah Al-Kahful Kahfi, namun di dalamnya masih ada cerita tadi Teteh bilang Nabi Musa dan Nabi Khidir ya Teh. Nah, itu seru Teh menurut kami. Nanti insya Allah nanti akan kita sambung lagi di lain waktu. Teh hatur nuhun untuk kesempatannya pada siang hari ini. Terima kasih banyak. Alhamdulillah sinyalnya bersahabat gitu kan. Dulu waktu awal sama Tetehnya lagi bermasalah, nggak bisa, dan ini sekarang kita diberkahi dan alhamdulillah bisa. Iya. Hai, Punten boleh dipimpin doa untuk penutupnya? Iya. Baik, tutup saja dengan doa Rabiullah ya. Doa Rabiullah ini doa untuk mempererat ukhuwah kita. Mudah-mudahan dengan doa Rabiullah ini kita bisa menjadi komunitas yang solid dalam kebaikan ya. Ini juga sudah merupakan komunitas ya. Insya Allah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya bighairi hisab. Allahumma inna hadza iqbalu naharik wa idbaru laylik wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawathiqillahumma rabiqataha wa adimuddaha wahdiha subulaha واملاها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi